saya genglang ya, namanya genglang. Nah, sering saya temui pengajar ilmu bisnis mengatakan atau mengajarkan pentingnya personal branding. Jadi pembangunan citra diri gitu ya di era digital ini. Dengan maksud supaya bisnis bisa maju dan berkembang. Sementara dalam Islam itu dianjurkan untuk menghilangkan personal diri kita menuju ketiadaan, Mas Genglang ya. Nah, bagaimana Mbah Nun tentang hal itu? Yang saya tidak paham itu Islam menganjurkan ketiadaan itu. Saya kira itu ranahnya berbeda, konteksnya berbeda. Gitu. Jadi orang jual beli, orang bisnis itu kan sederhana tuh. Kan kalau level-level teoritiknya kan pertama produk brandingnya, nomor dua produser brandingnya. Jadi misalnya gini loh, tolong beli barang X. Patuh berangkat kemana aja, toko apa aja enggak penting, yang penting dapat barang X. Nomor dua, tolong beri barang X di toko A. Nah, Patuh tidak bisa ke tempat lain kecuali ke toko A. Karena A ini sudah punya branding di dalam pemahaman saya. Bahwa dia penyedia barang yang saya andalkan, yang saya percaya. Yang ketiga, pokoknya bilang Arul suruh kasih saya suruh saya kasih barang karena jadi yang pertama saya percaya kepada barangnya, yang kedua saya percaya kepada tokonya atau sumbernya, yang ketiga saya percaya kepada orangnya. Pokoknya bilang Arul saya butuh obat pilek, ya terserah Arul mau kasih Dikolgin, mau kasih Procold, mau kasih obat apapun yang lain monggo. Jadi ini sudah kepercayaan, itu yang dimaksud tadi itu. Jadi pokoknya intinya itu hendaknya Anda itu menjadi orang yang bisa dipercaya oleh konsumen Anda, kan gitu kan. Nah, salah satu unsur yang harus Anda perhatikan untuk dipercaya adalah seluruh aplikasi dari bisnis Anda. Kalau Anda warung, ya warungnya tertata dengan baik, makanannya sehat, gitu, pelayanannya oke, dan seterusnya kan gitu. Terus sikap hidup Anda sendiri. Jadi nanti kan akhirnya kan brandingnya akan sampai ke Anda, akan mengalamat ke Anda kan gitu. Nah, itu tidak ada hubungannya sama larangan Islam. Itu branding. Nabi Muhammad itu kan supra branding. Nah, Muhammad itu sebelum jadi nabi aja dia Al-Amin. Jadi brandingnya adalah orang yang bisa dipercaya, Al-Amin. Sebelum jadi nabi loh. Apalagi setelah jadi nabi maka dia brandingnya udah merajalela, tidak karu-karuan. Tidak ada larangan tuh. Nabi Muhammad tidak menonjol-nonjolkan diri. Bahkan Nabi Muhammad itu mengalami kesulitan ketika mengajarkan Islam. Pekewoh kalau orang Jawa. Misalnya gini, Nabi Muhammad mengajarkan bunyi syahadat adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kamu sendiri Muhammadnya kan pekewoh ngomong. Gitu kan. Misalnya saya bawa agama baru dari Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Cak Nun, Mbah Nun Rasulullah. Kan aku nggak enak sama diri saya. Ya Rasulullah itu mengalami kesulitan itu, pekewoh sama orang banyak. Kok menyebut-nyebut dirinya gitu. Tapi karena brandingnya itu branding dari Allah, yang tidak ada masalah. Jadi tadi pemahaman mengenai Islam itu coba Anda baca-baca lagi lah, Anda renung atau tanya-tanya lagi lah, tidak ada. Itu enggak terkait dengan konsepsi peniadaan diri tadi itu ya, Mbak. Ya. Rasulullah itu supra branding ya, brandingnya nomor 1 luar biasa. Tidak ada larangan untuk itu. Yang dilarang adalah ria, menyombongkan diri. Menyombongkan itu kan memalsukan diri toh. Menyombongkan diri malah bukan branding. Itu memalsukan diri. Manipulasi mungkin. Manipulasi malahan, dusta malahan itu. Artinya kalau branding dibentuk dengan kejujuran, dengan usaha yang benar. Muhammad tidak gitu. mengatakan dirinya Al-Amin. Masyarakat yang menyimpulkan dia Al-Amin, dia bisa dipercaya. Jadi yang disebut branding adalah orang menyimpulkan tuh Anda memang makanannya oke, warungnya oke, gitu loh. Bintang 5 gitu ya, Mbak. Iya, gitu. Kok dilarang dalam Islam gimana? Ya, sampai sekarang kita masih menyebut nama Rasulullah, berarti kan Rasulullah tidak meniadakan diri. Bagaimana maksudnya tadi? Islam menyuruh meniadakan diri tadi.
Itu kan urusannya kan sama Allah. Dalam konteks dengan Allah bahwa hakikatnya di depan Allah kita itu tidak ada. Kita itu hanya diadakan atau diselenggarakan, diada-adakan oleh Allah. Itu maksudnya. Tapi kalau untuk urusan bisnis, ya nomor 1 Anda bisa dipercaya, nomor 2 produk Anda bisa dipercaya, nomor 3 pelayanan Anda bisa dipercaya. Nanti brandingnya akan menggumpal ke Anda dari kan masyarakat gitu. ya. Itu